Halo Lur, kumaha Rama? Seperti biasa Mimin akan kembali merecap alur cerita film klasik yang punya cerita unik dan sangat menarik untuk ditelisik. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul 1001 Night. Sebuah drama series yang dirilis tahun 2012. Dibintangi oleh artis cantik Vanessa Hudgens dan aktor tampan Marco Bocci. Filmnya sendiri mengisahkan tentang petualangan cinta Putri Serajada yang kehilangan suaminya karena diculik oleh penyihir cantik bernama Lamuna. Bagaimana keseruan filmnya? Daripada bikin penasaran, yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di tengah gurun yang gersang, di bawah bintang-bintang yang tak pernah lelah bersinar, seorang putri raja tengah memacu kuda kesayangannya, diikuti oleh pembantunya yang setia menemaninya. Dia adalah Putri Serajada, yang sudah berbulan-bulan melakukan perjalanan hanya untuk mencari suaminya yang menghilang. Hingga akhirnya, tibalah sang putri di sebuah kastil misterius. Kastil megah yang berdiri menantang ombak di lautan. Kastil itu milik seorang wanita penyihir bernama Lady Lamuna, yang dijuluki sebagai Dewi Cinta yang kesepian. Namun, saat Putri Serajada masuk ke kuil tersebut, tiba-tiba lehernya dikalungi pisau oleh sosok laki-laki yang mengancam akan membunuhnya. Laki-laki itu ternyata adalah suaminya, yang dibuat lupa ingatan oleh wanita penyihir yang menyukainya. Lady Lamuna tak akan membiarkan Putri Serajada bisa mengembalikan ingatan suaminya. You'll have to finish it tonight. Suami Putri Serajada bernama Aladin. Pemuda miskin yang diangkat menjadi pangeran setelah menemukan lampu ajaib. Karena sudah tak ingat dengan masa lalunya, Aladin pun mengancam akan membunuh istrinya saat fajar menyingsing. Don't you recognize me? Saat sudah putus asa, Putri Serajada tak sengaja menemukan buku cerita 1001 Malam milik suaminya. Wajah sang putri terlihat kembali ceria, karena dengan buku tersebut dia masih punya harapan bisa mengembalikan ingatan suaminya. Aladin pun memberi kesempatan 1 malam saja buat Putri Serajada untuk menceritakan kisah dalam buku tersebut. Namun jika dalam 1 malam Putri Serajada tak bisa menyelesaikan ceritanya, dia terancam akan dibunuh keesokan harinya. In the city of Baghdad. Buku itu menceritakan perjalanan hidup seorang pemuda bernama Aladin. Dia lahir dari keluarga miskin yang tinggal di kawasan kumuh kota Baghdad. Ayahnya hanya seorang pengrajin sepatu yang penghasilannya tak menentu. Sementara ibunya hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Karena kesulitan ekonomi, orang tuanya sering berhutang agar Aladin dan ketiga adiknya bisa makan. What's wrong? As usual, you think the caliph... Suatu hari, Aladin mengajak kedua adiknya untuk menjual sepatu kulit buatan ayahnya, agar dia bisa membantu membayar hutang orang tuanya. Namun saat Aladin sedang berjualan, tiba-tiba You, as full of grace. dari arah jalan, sebuah kereta kencana melaju dengan kencang dan hampir saja membunuh seorang kakek tua yang melintas di depannya. Beruntungnya Aladin berhasil menolongnya. Kebaikan Aladin tersebut sangat terkenal di kota Baghdad. Meskipun dia terlahir dari keluarga miskin, Aladin selalu berbagi dan suka menolong warganya. Maka tidak heran sosok Aladin sangat dicintai oleh warganya. The market opens, I'll sell them and bring you. Imagine having every... Berbeda dengan sosok pemuda bernama Aladin, penumpang kereta kencana bernama Putri Serajada adalah putri dari Raja Ahyar, penguasa kota Baghdad. Putri Serajada terkenal sangat angkuh dan sombong. Dia selalu berdebat dengan para guru privat yang dipanggil untuk mengajarnya. Putri Serajada menganggap kalau dia lebih pintar dari gurunya. Even though all that wasn't entirely, and he had even given her a library all... Putri Serajada adalah anak sematawayang dari Raja Ahyar. Sangat wajar sang raja sangat menyayangi dan memanjakan putrinya. Setelah ibunya meninggal, Putri Serajada punya ibu tiri bernama Siti Eliza. Ibu tiri jahat yang sudah lama ingin menyingkirkan Putri Serajada agar tidak naik tahta. You're free to join me if you'd like. Well, you must be a clairvoyant. Siti Eliza bersekongkol dengan selingkuhannya bernama Pangeran Japar untuk merebut tahta kekuasaan Raja Ahyar. Dia meminta suaminya untuk menjodohkan Putri Serajada dengan Pangeran Japar agar selingkuhannya itu bisa masuk ke dalam lingkaran istana.
Namun Putri Serajada menolak perjodohan tersebut meskipun Pangeran Japar memberinya hadiah 1 kotak perhiasan dan kalung permata. Sign of the prince's great admiration for you. I know. I miss her too. Sementara di rumahnya, Aladin mendapat surprise dari ibunya. Dia dibelikan buku tentang kisah 1001 malam. Namun Aladin terlihat bingung dari mana ibunya punya uang untuk membeli buku tersebut. Sambil tersenyum, ibu Aladin memberitahu anak kesayangannya kalau selama ini dia rajin menabung untuk memberi hadiah buku buat anak kesayangannya. Sama seperti Aladin, di istananya Putri Serajada sering membaca buku tentang kisah 1001 malam dan menjadikannya sebagai salah satu buku favoritnya. Namun saat sang putri sedang berjalan di taman, samar-samar dia mendengar musik perayaan di tengah kota Baghdad. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh ibu tirinya untuk menyediakan seekor kuda agar Putri Serajada mendatangi perayaan tersebut. Dia sudah menugaskan prajurit kepercayaannya untuk membunuh Putri Serajada. Come, Beauty, let's go. Hurry, come. Beruntungnya saat Putri Serajada mau dibunuh, kejadian itu disaksikan langsung oleh Aladin yang sedang membaca buku tentang kisah 1001 malam sambil menikmati udara pantai dalam keheningan. Melihat sekelompok prajurit mau membunuh seorang wanita, Aladin pun langsung menolongnya. I've picked a road. Dengan kecerdikannya, Aladin berhasil menyelamatkan Putri Serajada dari kejaran para prajurit suruhan Ratu Elisa. Dia pun membawa Putri Serajada untuk menyaksikan paradik tahunan di kota Baghdad. Pertemuan tersebut sangat berkesan buat keduanya. Aladin mengajak Putri Serajada untuk menari dan menikmati kuliner kaki lima, hal yang belum pernah dilakukan oleh putri seorang raja. Putri Serajada sangat terkesan dengan keberanian Aladin. Apalagi pemuda itu punya banyak teman di kota Baghdad. Berbeda dengan kehidupannya yang setiap hari harus dikurung di dalam sangkar emas. Saat Putri Serajada sedang menatap indahnya bintang-bintang, Aladin memberanikan diri untuk mengecup bibirnya. Awalnya Putri Serajada terlihat canggung. Namun kecupan bibir Aladin memberikan kehangatan yang sulit untuk dilukiskan. Hingga akhirnya Putri Serajada harus kembali pulang ke istananya sebelum prajurit ayahnya datang untuk mencarinya. Can you see it? Sherazad. Putri Serajada sempat dimarahi oleh ayahnya yang mendapat hasutan dari istrinya agar Raja Ayar mau menghukum Putri Serajada karena telah berani keluar sendirian dari istana. Namun karena Putri Serajada adalah anak kesayangannya, Raja Ayar pun selalu menolak hasutan dan rayuan dari istrinya. And then he came close to me. If that sparkle in your eyes is anything to... Pertemuannya dengan Aladin sangat berkesan buat Putri Serajada. Dengan wajah berbinar-binar, sang putri terlihat sangat bersemangat menceritakan pertemuannya itu kepada pelayan setianya. Sambil tersenyum, pelayannya itu memberitahu majikannya kalau Putri Serajada baru saja telah merasakan arti jatuh cinta untuk pertama kalinya. The peacock. It's globular mass according to... Di suatu hari, Putri Serajada dipanggil untuk menghadap ayahnya. Raja Ahyar ingin menikahkan Putri Serajada dengan Pangeran Japar. Namun dengan tegas Putri Serajada menolak perjodohan tersebut. Dia hanya ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Karena tak mau berkonflik dengan putrinya, Raja Ahyar pun membebaskan Putri Serajada untuk memilih laki-laki mana yang ingin dijadikan suaminya. Tapi dengan satu syarat, laki-laki itu harus seorang pangeran yang statusnya satu level dengan keluarganya. A man as rich as he is has his own... The story about the magic lamp? Kabar pernikahan Putri Serajada akhirnya diketahui oleh warga Baghdad. Karena sosok Aladin sangat disayangi oleh warganya, para warga pun berniat untuk membantunya agar bisa menikahi wanita yang dicintainya. That's daylight robbery. But you prefer to be alone. Besok paginya, Aladin pun berangkat ke istana Raja Ahyar, diiringi langsung oleh warganya. Aladin akan bersaing dengan para pangeran yang datang untuk melamar Putri Serajada. Setelah mendapat giliran, Aladin pun maju ke depan Putri Serajada. Disaksikan langsung oleh Raja Ahyar dan para pejabat istana. Let the reception begin. I did, Your Majesty. I would... Saat pangeran lain memberi hadiah emas permata, Aladin hanya menghadiahkan sepatu yang dibuat oleh tangannya. Namun sayangnya, dengan polosnya adik Aladin yang ikut mendampingi kakaknya malah berkata jujur. Saat Putri Serajada menanyakan siapa yang membuat sepatu tersebut, setelah tahu kalau sepatu itu dibuat sendiri oleh Aladin, Putri Serajada terlihat kecewa. Karena membuat sepatu adalah pekerjaan seorang pembantu.
in such a way that you may always... To prove himself worthy of me, So, what is the... Aladin akhirnya mengaku kalau dia anak dari keluarga miskin. Dengan raut wajah kecewa, Putri Serajada mempertanyakan sikap Aladin. Kenapa pemuda itu harus malu dengan status keluarganya, hingga memilih berbohong untuk mendapatkan cintanya. Dia tidak pernah mempermasalahkan status Aladin, namun baginya kejujuran adalah syarat utama untuk menjadi suaminya. I lied to you about my name. and never come back. Karena tak memenuhi kriterianya, Putri Serajada pun terpaksa mengusir Aladin dari istananya. Dengan perasaan hancur, Aladin pun pergi meninggalkan wanita yang dicintainya. Sementara para warga yang sudah tak sabar menunggu kabar bahagia akhirnya harus berakhir duka setelah tahu kalau Aladin telah diusir dari istana. Don't feel so bad about it. At least you tried. Sementara di dalam istananya, Pangeran Japar memanfaatkan kegalauan Putri Serajada untuk mengambil hatinya. Pangeran Japar membawakan hadiah 1 pot tanaman stroberi dan cincin batu jamrud Kalimasada. Melihat keseriusan Pangeran Japar, Putri Serajada akhirnya luluh. Dia pun menerima lamaran Pangeran Japar untuk menjadi suaminya. To be honest, there's one thing you don't have yet. Kebahagiaan Putri Serajada berbanding terbalik dengan situasi yang dirasakan oleh Aladin. Kehidupannya malah semakin terpuruk. Dia sering mabuk-mabukan hanya untuk melupakan sosok Putri Serajada. Hingga akhirnya Aladin pun memutuskan untuk pergi dari kota Baghdad. Hanya itu jalan satu-satunya agar dia bisa melupakan Putri Serajada. Sementara ayah dan ibunya hanya bisa mendoakan untuk kebaikan anaknya. Namun tak butuh waktu lama. Persekongkolan Pangeran Japar dengan ibu tirinya akhirnya diketahui oleh Putri Serajada. Setelah dia tak sengaja memergoki ibu tirinya sedang bermesraan dengan Pangeran Japar. Melihat pengkhianatan tersebut, sang putri pun langsung membuang cincin tunangannya. Setelah perselingkuhannya terbongkar, Ratu Elisa pun menyuruh Pangeran Japar untuk membunuh Putri Serajada. Namun saat Pangeran Japar mencoba menangkapnya, Raja Ayar datang untuk menolongnya. Namun malangnya tubuh sang raja tiba-tiba ambruk setelah ditusuk dari belakang oleh istrinya. Agar bisa cuci tangan, Ratu Elisa pun membuat sandiwara di depan pembantu anak tirinya kalau suaminya dibunuh oleh sosok pemuda bernama Aladin. Dalam keadaan sekarat, Raja Ayar menyuruh putrinya untuk secepatnya kabur dari istana sebelum ibu tirinya berhasil membunuh keduanya. Dengan menaiki kuda, Putri Serajada berusaha kabur dari kejaran Pangeran Japar. Sementara Aladin yang ikut bersama rombongan karapan sebenarnya ada di depan Putri Serajada. Namun sayangnya sebelum bertemu dengan Aladin, Putri Serajada mengalami kecelakaan setelah kuda yang ditungganginya tiba-tiba terperosok ke dalam jurang. Beruntungnya Pangeran Japar tidak melanjutkan pengejarannya setelah menganggap kalau Putri Serajada telah tewas. Sementara rombongan karapan yang membawa Aladin akhirnya sampai di negeri Suriah. Di kota tersebut Aladin bekerja sebagai penjual karpet permadani. Saat dia sedang berjualan, ada sosok perempuan yang selalu memperhatikannya. Wanita itu bernama Lady Lamuna, seorang penyihir yang punya istana megah di Bukit Muria. Who had seen everything. Dengan membawa 2 pengawalnya, Lady Lamuna mendatangi lapak tempat Aladin berjualan. Dengan ilmu sihirnya, dia bisa tahu kalau jiwa Aladin sedang rapuh dan terluka. Tanpa sepengetahuan Aladin, penyihir itu sengaja memborong semua jualannya dan meminta Aladin untuk mengantarnya langsung ke istananya. Come on, it's a great deal. She lives up there. Dengan membawa gerobak, Aladin pun mengantarkan pesanan tersebut. Kedatangannya disambut oleh para pelayan Lady Lamuna. Namun saat sampai di istana penyihir, Aladin merasakan ada kejanggalan saat dia melihat banyak babi yang dikurung di istana tersebut. Aladin akhirnya bertemu dengan Lady Lamuna, sosok penyihir yang punya paras cantik jelita. Namun dia tak menyadari kalau penyihir itu punya niat jahat untuk memperdayainya. Diperlakukan seperti tamu istimewa, Aladin pun diajak berkeliling untuk melihat kemegahan kuil milik penyihir tersebut. And he couldn't even begin to imagine. The animals were agitated. Karena sudah tahu kalau Aladin suka membaca buku, Lady Lamuna pun menyulap istananya menjadi perpustakaan buku yang sangat megah.
Berbagai jenis buku karya sastrawan terkenal ada di dalamnya. Dia pun menawarkan pekerjaan kepada Aladin agar mau bekerja sebagai penjaga perpustakaan miliknya. Karena hobi membaca buku, Aladin pun langsung menerima tawaran tersebut. Selain bisa menyulap istananya menjadi perpustakaan, Lady Lamuna juga bisa menyulap kamarnya menjadi tempat observasi bintang-bintang. My dearest parents, you don't... Sementara di tempat lain, Putri Sarajada akhirnya terbangun dari pingsannya setelah mengalami luka parah karena terjatuh ke dasar jurang. Putri Sarajada pun berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Namun saat sampai di atas bukit, dia pun melihat ada tenda-tenda pemukiman. Karena sedang kehausan, dia pun mencari air untuk diminum. Namun saat dia sedang mengambil air tungku di perapian, Putri Sarajada dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita yang menodongkan pisau ke lehernya. Wanita itu berusaha mengusir Putri Sarajada agar pergi dari tendanya. Tak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara tembakan. Jasmine, water. Wanita itu terlihat panik. Dia pun menyuruh Putri Sarajada untuk bersembunyi di dalam gudang. Tak lama kemudian datanglah sekelompok laki-laki yang ternyata pemilik tenda-tenda tersebut. Setelah menguping pembicaraannya, Putri Sarajada akhirnya tahu kalau dia sedang bersama kelompok perampok. What were you doing? Boys, food's ready. We'll talk, that's for sure. Kelompok perampok itu dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Omar. Sedangkan wanita yang menyembunyikan Putri Sarajada, dia adalah pacar Omar bernama Yasmin. Namun sayangnya saat Putri Sarajada mau melarikan diri, dia berhasil ditangkap oleh Omar. Beruntungnya saat mau dibunuh oleh para perampok, Yasmin berhasil menyelamatkannya setelah membohongi Omar kalau Putri Sarajada adalah adiknya yang hilang. Sejak saat itu, Putri Sarajada pun dijadikan budak oleh para perampok tersebut. A woman? If you kill her, kill me. Sementara di istana Ratu Penyihir, Lady Lamuna akhirnya terjebak dengan permainannya. Awalnya dia ingin memperbudak Aladin sebagai budak nafsunya. Namun siapa sangka pesona Aladin telah membuatnya jatuh cinta. Sebenarnya dengan ilmu sihir yang dimilikinya sangat mudah buat Lady Lamuna untuk menaklukkan hati Aladin. Namun dia menginginkan kadar cinta yang sama seperti yang Aladin berikan buat Putri Sarajada. Dengan pesona kecantikannya, Lady Lamuna berusaha mendapatkan hati Aladin. Namun sayangnya perasaan bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Aladin tetap memilih untuk menjaga kesetiaannya buat Putri Sarajada. Dia tak bisa berbagi hati dengan Lady Lamuna. Penolakan Aladin itu membuat Ratu Penyihir murka. Dia pun mengeluarkan ilmu sihirnya untuk mengutuk Aladin menjadi babi peliharaannya. Namun sialnya, Aladin berhasil memantulkan ilmu sihir tersebut lewat kaca cermin yang dipegangnya. Seperti senjata makan tuan, ilmu sihir itu merubah Lady Lamuna menjadi seekor burung gagak yang akhirnya terbang membawa luka dan kebencian. The West Wind. Setelah Lady Lamuna pergi, istana megah yang dibangunnya tiba-tiba lenyap begitu saja. Dari sanalah Aladin bertemu dengan sosok laki-laki bijak bernama Mahmud yang sudah 10 tahun hidup di dalam sangkar karena disihir menjadi burung beo oleh Lady Lamuna. Keduanya akhirnya berhasil selamat dari pengaruh ilmu sihir. Mahmud pun menanyakan tujuan Aladin. Setelah terbebas dari istana Lady Lamuna, Aladin pun terdiam sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia pun memberitahu Mahmud kalau masih ada keajaiban, dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita yang dicintainya. Namun sayangnya wanita itu terlahir sebagai putri raja yang hanya ditakdirkan menjadi istri seorang pangeran. Mendengar keluh kesah Aladin, Mahmud pun berniat membantunya untuk membalas jasa Aladin yang telah membebaskannya dari istana penyihir. Mahmud pun memberikan selembar peta yang disimpannya. Dia meyakinkan Aladin kalau peta itu akan membawanya ke sebuah lokasi harta karun. Jika dia bisa menemukan harta karun tersebut, Aladin bisa mewujudkan semua keinginannya. Setelah mengantar Aladin ke sebuah gurun, laki-laki bijak itu tiba-tiba menghilang. Aladin pun terpaksa menggunakan peta pemberiannya untuk menuntunnya ke lokasi harta karun. Mahmud? Mahmud! Hingga akhirnya, Aladin pun sampai di sebuah masjid yang sangat megah di tengah gurun lut yang kering dan tandus. Aladin sempat bertemu dengan anak-anak yang tinggal di desa tersebut. Anak-anak itu memberitahu Aladin kalau desa mereka sedang kesulitan air. Dia juga melihat orang tua dari anak-anak itu sedang bertengkar memperebutkan lokasi sumur yang akan digali untuk menemukan sumber mata air.
There's no one here. It belongs to the one who... Who do you think you are getting involved in our business? Namun Aladin lebih fokus ke tujuan utamanya. Dia harus menemukan lampu ajaib agar bisa menikahi Putri Serajada. Aladin pun mulai memetakan titik koordinat untuk menemukan lampu ajaib yang dikubur oleh pemiliknya. Dipandu oleh peta yang dibawanya, Aladin akhirnya sampai di bekas sumur yang sudah tidak terpakai. Namun setelah menggalinya, dia tak menemukan harta karun yang dicarinya. Castle. Are you going to get down into it? Saat Aladin sedang putus asa, tiba-tiba dia didatangi oleh anak kecil yang meminta tolong agar Aladin mau menyelamatkan saudara laki-lakinya yang jatuh ke dalam sumur. Aladin pun bergegas datang untuk menolongnya. Saat turun ke dalam sumur, Aladin pun menemukan sebuah goa. Mulut goa itu tepat berada di depan anak kecil yang ditolongnya. Karena penasaran, dia pun mencoba menjelajahi goa tersebut. Dan tanpa sengaja, Aladin menemukan lampu ajaib yang dicarinya. Namun setelah berhasil menemukannya, wajah Aladin terlihat bingung karena lampu ajaib itu hanya memberinya satu kali kesempatan untuk mengabulkan permintaannya. Apakah dia harus memilih menjadi seorang pangeran agar bisa menikah dengan Putri Serajada, atau lebih memilih menolong warga yang sedang kesulitan air? Dan luar biasanya, Aladin lebih memilih mengorbankan tujuannya agar bisa menolong warga yang sedang kesulitan. Hey! Setelah sumur-sumur dipenuhi air, warga desa pun terlihat bahagia. Mereka bisa kembali mengolah pertanian yang sudah lama mengering. Setelah berhasil membantu kesulitan warga di desa Main, Mahmud pun akhirnya kembali muncul di hadapan Aladin. Laki-laki bijak itu sangat kagum dengan keputusan Aladin. Padahal itu kesempatan terbaik buatnya untuk mendapatkan Putri Serajada. Caused enough trouble. We need the Lord to govern the... Sementara di tempat lain, komplotan perampok pimpinan Omar mulai terpecah belah. Setelah Omar memberitahu kalau dia berencana akan mencuri batu jamrud di Gunung Jargos. Rencana Omar pun ditentang oleh anak buahnya bernama Sodik yang memperingatkan Omar kalau Gunung Jargos menyimpan kode rahasia yang tak pernah bisa diretas oleh para perampok. The mountain asks an impossible question. Omar pun membebaskan anak buahnya untuk memilih ikut bersamanya atau menjadi seorang pecundang. Melihat sesama kelompoknya saling bertengkar, Putri Serajada melihat ada peluang agar dia bisa bebas dari para perampok tersebut. Dia pun menawarkan diri untuk membantu Omar agar bisa mendapatkan batu jamrud di Gunung Jargos. Dengan syarat Omar mau membebaskannya. Putri Serajada meyakinkan Omar kalau dia bisa memecahkan kode rahasia di gunung tersebut. Much further. We're nearly there. Setelah sampai di bibir gunung, Putri Serajada pun mendapat pertanyaan dari makhluk penunggu gunung. Namun saat dia berhasil menjawab semua pertanyaan, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Ternyata Omar berhasil mencuri batu jamrud yang membuat penunggu gunung murka. Kejadian itu hampir saja membunuh pacarnya. Beruntungnya Omar berhasil menyelamatkannya setelah memutuskan untuk membuang batu jamrud ke dasar gunung. Hingga kejadian itu Omar pun akhirnya sadar kalau nyawa kekasihnya lebih berharga dari emas permata. Dia pun memutuskan untuk pensiun menjadi perampok dan memilih menikahi pacarnya untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Sementara Putri Serajada akhirnya bisa bebas dan pulang ke kota Baghdad. Dia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Aladin, pemuda yang dicintainya. Putri Serajada akhirnya bertemu dengan keluarga Aladin yang diungsikan oleh pelayan setianya. Ibu Aladin memberitahu Putri Serajada kalau Aladin sangat mencintainya. Karena alasan itulah Aladin memilih pergi dari Baghdad agar bisa melupakan Putri Serajada. Mendengar curhatan dari ibunya, Putri Serajada terlihat hanya bisa menangis. Untuk meyakinkan ibunya kalau dia menyukai Aladin, Putri Serajada memperlihatkan hadiah sepatu dari Aladin yang selama ini selalu dibawanya. Setelah Aladin diangkat menjadi pangeran di negeri lampu ajaib, kabar itu akhirnya sampai ke orang tuanya. Setelah adik-adiknya memberitahu Putri Serajada kalau kakak mereka sudah sukses menjadi seorang pangeran di perantauan. Kabar tersebut membuat Putri Serajada terlihat haru dan bahagia. Dibantu oleh orang tua dan adik-adiknya, Putri Serajada pun berencana untuk mengunjungi Aladin di istananya. It's all my fault. Dengan membawa sepatu yang dibuat olehnya, Putri Serajada pun berangkat ke istana lampu ajaib. Setelah sampai, Putri Serajada meminta bantuan pengawal istana untuk memberikan hadiah yang dibawa buat Aladin. Setelah membuka hadiah tersebut, Aladin pun terlihat penasaran.
Dia pun mendatangi tamu yang sedang menunggunya. Setelah tahu kalau yang memberi hadiah itu adalah sosok Putri Serajada, Aladin pun tak kuasa menahan air matanya. Dia tak menyangka bisa dipersatukan lagi dengan wanita yang sangat dicintainya. Do you prefer flatbreads? The peacock. It's a globular mass according. Setelah keduanya saling melepas rindu, Aladin pun mengajak Putri Serajada untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kedatangan Aladin disambut sukacita oleh keluarganya. Namun ada satu tugas yang harus diselesaikan oleh Putri Serajada. Dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Putri Serajada pun meminta bantuan Aladin, Omar dan istrinya Yasmin untuk membongkar kejahatan ibu tirinya. Hang him. It will act. I know can help us. Dengan suara lantang dia memberitahu rakyatnya kalau ayahnya telah dibunuh oleh ibu tirinya. Setelah tahu kalau Putri Serajada masih hidup, para warga pun langsung menangkap Pangeran Japar dan Ratu Elisa karena dianggap telah berkhianat kepada kerajaannya. Setelah berhasil menyingkirkan ibu tirinya, Putri Serajada pun akhirnya dinikahi oleh Aladin. Keduanya diangkat menjadi raja dan ratu baru di negeri 1001 Malam. Pesta pernikahan itulah yang menjadi penutup kisah dalam buku 1001 Malam yang dibacakan oleh Putri Serajada. Setelah penyihir Lady Lamunat tiba-tiba datang dan menculik Aladin dari pesta pernikahannya. Karena sudah tidak punya harapan untuk mengembalikan ingatan suaminya, Putri Serajada pun sudah ikhlas jika takdir mengharuskan dia mati di tangan suaminya. For me. You will never. Husband. Namun siapa sangka, buku yang diceritakan oleh Putri Serajada ternyata bisa mengembalikan ingatan Aladin. Kekuatan cinta akhirnya bisa mengalahkan ilmu sihir yang menguasai jiwa suaminya. Setelah sembuh dari pengaruh ilmu sihir, Aladin pun langsung memeluk tubuh istrinya. Putri Serajada akhirnya bisa membuktikan kepada dunia kalau cinta bisa menerangi sisi gelap manusia. Cerita pun akhirnya selesai.